ada undang-undang dasar 45 jadi paling tinggi seakan-akan Quran. Dan paham berarti. Maknanya sepada teman kita masyarakat bodoh sepada menang. Dia melun badaya sing ngene-ngene. Nikah UU warana undang-undang si tepina isi DPR pusat beserta pemerintah UU undang-undang sini enaknya kamu melanggar sebagai orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tokoh nasional atau pahlawan nasional yang berasal dari Pulau Lombok. Beliau adalah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid adalah seorang ulama karismatik yang berasal dari Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Beliau merupakan pendiri Nahdlatul Wathon, organisasi massa Islam terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Beliau lahir di Kampung Bermi, Pancor, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 17 Rabiul Awal 1316 Hijriah bertepatan dengan tanggal 5 Agustus 1898 Masehi. Dari perkawinan Tuan Guru Haji Abdul Majid, beliau lebih akrab dipanggil dengan Guru Mukminah atau Guru Minah, dengan seorang wanita salehah bernama Hajjah Halimah Syadiah. Nama kecil beliau adalah Muhammad Sagab. Nama ini dilatar belakangi oleh peristiwa yang sangat menarik untuk dicermati, yakni 3 hari sebelum kelahiran ayahandanya Tuan Guru Abdul Majid didatangi 2 waliullah, masing-masing dari waliullah dan maghribi. Keduanya waliullah itu secara kebetulan mempunyai nama yang sama, yakni Sagab. Beliau berdua berpesan kepada Tuan Guru Abdul Majid supaya anaknya yang akan lahir itu diberi nama Sagab, artinya atapnya para wali. Setelah menunaikan ibadah haji, nama kecil beliau tersebut diganti dengan Haji Muhammad Zainuddin. Namun ini pun diberikan oleh ayah beliau sendiri yang diambil dari nama seorang ulama besar yang mengajar di Masjidil Haram. Akhlak dan kepribadian ulama besar itu sangat menarik hati ayahandanya. Pendidikan Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid menuntut ilmu pengetahuan berawal dari pendidikan dalam keluarga, yakni dengan belajar mengaji atau membaca Al-Quran dan berbagai ilmu agama lainnya yang diajarkan langsung oleh ayahandanya yang dimulai sejak 5 tahun. Setelah 9 tahun, ia memasuki pendidikan formal yang disebut Sekolah Rakyat Negara hingga tahun 1919 Masehi. Setelah menamatkan pendidikan formalnya, beliau kemudian diserahkan oleh ayahandanya untuk menuntut ilmu agama yang lebih luas dari beberapa tuan guru lokal. Pendidikan di kota Mekkah. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid menuntut ilmu ke kota Mekkah pada usia 15 tahun. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid berhasil menyelesaikan studi dalam waktu 6 tahun, padahal normalnya adalah 9 tahun. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid belajar di Tanah Suci Mekkah selama 13 tahun. Kemudian beliau kembali ke Indonesia atas perintah guru yang paling beliau kagumi, yakni Syekh Hasan Muhammad Al-Mahsyad pada tahun 1934. Setiba di Pulau Lombok, beliau mendirikan pesantren Mujahidin pada tahun 1934 Masehi. Kemudian pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1356 Hijriah atau 22 Agustus 1930 Masehi, beliau mendirikan Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Kemudian pada tanggal 15
Rabiul Akhir 1362 Hijriah atau 21 April 1943 Masehi, beliau mendirikan Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah atau NBDI khusus untuk kaum wanita. Kedua madrasah ini merupakan madrasah pertama di Pulau Lombok yang terus berkembang dan merupakan cikal bakal dari semua madrasah yang bernaung di bawah organisasi Nahdlatul Wathon. Karya-karya Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau merupakan ulama, pewaris para nabi. Di samping menyampaikan dakwah, beliau juga aktif dalam menulis, dalam berkarya. Adapun karya-karya beliau seperti Hizib Nahdlatul Wathon atau doa-doa, kumpulan doa-doa dari waliullah. Selanjutnya beliau juga menulis Al-Barzanji, Tajwid Batu Ngompal, dan karya tentang wasiat Nahdlatul Wathon. Setelah kita mengetahui perjalanan perjuangan beliau, semoga itu merupakan inspirasi buat kita sebagai generasi muda dan bisa kita teladani perjuangan dan semangat beliau. Semoga ini bermanfaat, dan apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.